Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Naufal, NPM 210515139. Ingin memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimilikinya. Pemasaran atau marketing ini mencakup periklanan, penjualan, pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Jenis-jenis pemasaran. Yang pertama ada iklan. Iklan adalah pesan yang dibayar untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi publik. Iklan memiliki peran penting dalam pemasaran dan promosi, karena dapat membantu masyarakat mengenal produk dan meningkatkan keuntungan penjualan. Yang kedua ada online internet. Pemasaran online atau internet marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan jaringan internet untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek. Pemasaran online dapat dilakukan melalui berbagai saluran digital seperti website, media sosial, blog, iklan online, mesin pencarian, email. Yang ketiga ada branding. Branding adalah kegiatan untuk membangun dan memperkuat identitas, nama, simbol, desain, atau rancangan suatu produk. Tujuannya adalah agar produk atau jasa tersebut dapat dibedakan dari kompetitor dan dikenal oleh masyarakat. Yang keempat ada multi-level marketing. Ialah strategi pemasaran yang menggunakan jaringan peserta untuk mendistribusikan produk atau layanan. Multi-level marketing juga dikenal sebagai pemasaran bertingkat, pemasaran jaringan, atau pemasaran rujukan. Yang kelima ada public relation marketing atau PRM. Adalah proses komunikasi strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun hubungan yang positif dengan publik. PR bertujuan untuk mengelola citra dan reputasi perusahaan serta menciptakan opini publik yang baik. Yang keenam ada relationship marketing. Relationship marketing adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Strategi ini berfokus pada pendekatan yang lebih personal dan membangun kepercayaan serta ikatan emosional dengan pelanggan. Pengertian strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran ialah suatu wujud rencana yang terurai di bidang pemasaran. Untuk memperoleh hasil yang optimal, strategi pemasaran ini mempunyai ruang lingkup yang luas di bidang pemasaran. Di antaranya adalah strategi menghadapi persaingan, strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Mengapa bauran pemasaran atau marketing mix sangat berperan penting? Bauran pemasaran merupakan cara di mana pengusaha dapat mempengaruhi konsumennya yang memerlukan perencanaan dan pengawasan yang sangat matang serta perlu dilakukan tindakan-tindakan yang konkret. Untuk keperluan tersebut, pengusaha dapat melakukan tindakan-tindakan yang terdiri dari 4 macam, yaitu tindakan mengenai produk, harga, distribusi atau penempatan produk, dan promosi, sehingga perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor. Ada beberapa variabel bauran pemasaran, yaitu yang pertama adalah produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk dapat berupa barang fisik, jasa, atau ide. Elemen penting dari produk meliputi kualitas, desain, fitur, merek, dan layanan pendukung. Yang kedua, harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Penetapan harga harus memperhitungkan daya beli konsumen, nilai yang dirasakan, dan strategi kompetitif.
Harga juga mencakup diskon, promosi, dan kebijakan kredit. Yang ketiga adalah promosi. Promosi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk memberitahukan, memengaruhi, atau mengingatkan pelanggan tentang produk. Contohnya meliputi iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat atau public relation, personal selling, dan pemasaran digital. Yang keempat adalah tempat atau place. Tempat adalah bagaimana produk didistribusikan dan tersedia bagi konsumen. Ini mencakup lokasi, saluran distribusi, jaringan logistik, dan metode pengiriman agar produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik mengacu pada elemen-elemen nyata yang dapat mempengaruhi persepsi pelanggan tentang produk atau jasa. Dalam bisnis jasa, ini meliputi dekorasi, tata ruang, logo, seragam karyawan, kemasan produk, hingga lingkungan tempat layanan. Yang keenam, manusia atau people. Manusia mencakup semua individu yang terlibat dalam penyediaan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini termasuk karyawan, staf pendukung, dan pelanggan itu tersendiri. Kualitas interaksi dan layanan yang diberikan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Yang ketujuh adalah proses. Proses adalah langkah-langkah atau alur kerja yang memastikan produk atau layanan dapat diberikan kepada pelanggan dengan cara yang konsisten, efisien, dan berkualitas tinggi. Contohnya mencakup proses pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan layanan pelanggan. Strategi pemasaran memiliki 3 komponen yang penting, yaitu yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi seluruh pasar menjadi kelompok orang yang memiliki kebutuhan, keinginan, perilaku, dan konteks lain yang serupa untuk produk-produk tersebut. Yang kedua ada targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu-satu beberapa segmen pasar untuk dimasukin. Yang ketiga ada position. Position pasar atau market position adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pengaruh terhadap persepsi konsumen atas produk yang dijual. Jenis positioning yang satu ini mendorong perusahaan untuk mempunyai produk atau jasa yang berkualitas sehingga unggul dari kompetitornya. Lalu ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman suatu organisasi. Analisis SWOT bisa digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi bisnis yang efektif dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT ada beberapa cara, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang keempat ada threat atau disebut dengan ancaman. Analisis SWOT ini bisa digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi berbisnis yang efektif dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang sambil mengatasi kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT ada beberapa cara. Pertama, strength, kekuatan. Kedua, weakness, kelemahan. Ketiga, opportunities, peluang. Keempat, threats atau ancaman, yang diartikan sebagai berikut. Identifikasi kekuatan atau strength. Strength mencakup faktor internal yang memberi keunggulan kompetitif kepada perusahaan, misalnya merek yang kuat, tim manajemen yang berpengalaman, teknologi inovatif, dan sumber daya finansial yang cukup. Yang kedua, identifikasi kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah faktor internal yang membatasi atau menghambat kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat berupa masalah manajemen, kurangnya keahlian dalam beberapa area, keterbatasan anggaran, dan lain sebagainya. Ketiga, penyusunan strategi atau opportunities. Setelah mengidentifikasi, Ketiga, penyusunan strategi atau opportunities. Setelah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kamu dapat mulai mencari peluang di lingkungan eksternal, termasuk perkembangan pasar baru, perubahan tren industri, peluang kemitraan, atau perubahan regulasi yang menguntungkan. Keempat,
Penanganan ancaman atau threat. Ancaman adalah faktor eksternal yang berpotensi merugikan. Ini dapat mencakup persaingan yang meningkat, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan konsumen, atau perubahan dalam pasar global. Mengidentifikasi ancaman adalah langkah penting untuk mengurangi risiko. Ada beberapa cara untuk meningkatkan pemasaran secara signifikan. Pertama, segmentasi pasar. Kedua, digital marketing dan SEO. Ketiga, penggunaan data analisis. Keempat, inovasi produk. Kelima, kolaborasi. Keenam, penggunaan teknologi AI. Ketujuh, pelayanan yang baik. Kedelapan, penawaran promosi dan diskon. Bagaimana meningkatkan pemasaran yang kompetitif? Pertama, analisis yang kompetitif. Kedua, pahami pelanggan. Ketiga, lakukan inovasi. Keempat, pemasaran digital. Kelima, fokus pada pengalaman pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.